Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Aksiologi Dakwah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Windari Mayangsari, dan yang kedua yaitu Sutri Nur Aini. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuatu yang wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dipahami sebagai teori nilai. Burhanuddin Salam juga sepakat menyatakan bahwa aksiologi adalah teori tentang nilai. Aksiologi memuat pemikiran tentang masalah nilai-nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan. Misalnya, nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan. Dilihat dari jenisnya, paling tidak terdapat dua bagian umum dari aksiologi, yaitu 1. Etika. Etika adalah kajian tentang mana perbuatan baik dan mana perbuatan buruk, serta apa ukuran yang digunakan di dalam menentukan baik dan buruk. Dan yang kedua yaitu estetika. Estetika adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat indah dan buruk. B. Pengertian dakwah. Dakwah menurut etimologi atau bahasa berasal dari kata Arab, yaitu da'a yad'u da'watan, yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil. Da'a filanun ika fulanah, yang berarti si fulan mengundang fulanah. Selanjutnya menyeru, ad-du'a ila syar'i, artinya menyeru dan mendorong pada sesuatu. Dalam dunia dakwah, orang-orang yang berdakwah biasa disebut da'i, dan orang-orang yang menerima dakwah atau orang-orang yang didakwah disebut dengan mad'u. C. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat. Aksiologi dalam pandangan aliran filsafat dipengaruhi oleh cara pandang dan pemikiran filsafat yang dianut oleh masing-masing aliran filsafat, yakni 1. Pandangan aksiologi progresivisme, yaitu tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah William James, Hans Fahinger, Ferdinand Seiller, George Satyana, dan John Fetway. Menurut progresivisme, nilai timbul karena manusia mempunyai bahasa. Dengan demikian, adanya pergaulan dalam masyarakat dapat menimbulkan nilai-nilai. 2. Pandangan aksiologi eksistensialisme. Tokoh yang berpengaruh dalam aliran ini adalah Desiderius Erasmus, John Amos Comenius, John Locke, John Henrik Pestalozzi, John Friedrich, Johann Friedrich Hermans, dan William T. Horace. Bagi aliran ini, nilai-nilai berasal dari pandangan-pandangan idealisme dan realisme, karena aliran esensialisme terbina dari dua pandangan tersebut, yaitu A. Teori nilai menurut idealisme. Idealisme berpandangan bahwa hukum-hukum etika adalah hukum kosmos, karena itu seseorang dikatakan baik jika banyak berinteraksi dalam pelaksanaan hukum-hukum itu. B. Teori nilai menurut realisme. Menurut realisme, sumber semua pengetahuan manusia terletak pada keteraturan lingkungan hidupnya. D. Hakikat nilai dan penelusuran nilai dakwah. Aksiologis adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai dari sudut pandang filsafat. Sesuatu yang dikatakan bernilai jika ia memiliki unsur baik atau manfaat dalam kehidupan. Misalnya nilai sebuah pisau, nilai sehat,
nilai sebuah barang, dan sebagainya. Katsoff menjelaskan bahwa hakikat nilai itu ada beberapa kemungkinan. Di antaranya, 1. Nilai adalah kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan. 2. Nilai sebagai objek suatu kepentingan. 3. Nilai pragmatis. 4. Nilai sebagai esensi. Dakwah dari aspek keilmuan dapat ditelusuri dari sejauh mana konsep-konsep dan teori ilmu dakwah memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, baik sebagai individu, kelompok sosial, maupun bangsa. Menurut Sambas, aksiologi ilmu adalah a. mentransformasikan dan menjadi manhaj atau kaifiyah, mewujudkan ajaran Islam menjadi tatanan khairul ummah. B. mentransformasikan iman menjadi amal soleh jamaah. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sutri Nuraini. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Saudari Windari Mayangsari. Nilai dakwah dan institusionalisasinya. Nilai dan orientasi nilai mengacu kepada konsepsi tentang hal-hal atau karakteristik manusia yang dikehendaki dan terpuji. Tindakan yang dilakukan oleh seseorang dibangun dari pemahaman yang mendalam tentang arti kehidupan bagi dirinya. Jika seseorang mengartikan kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, bahwa hidup ini memiliki makna dan tujuan yang jelas, maka mereka akan melakukan tindakan sesuai dengan ajaran Islam dan akan mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan akhirat yang abadi. Dan akhirnya, seseorang berupaya untuk mengenal tentang dirinya sebagai manusia yang sempurna, tugasnya di alam sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah, serta menjauhi segala larangannya. Kemudian, tindakan yang dilakukan umat Islam mestinya dibangun dari pemahaman yang komprehensif tentang ajaran Islam yang di dalamnya terdapat nilai-nilai dakwah yang bersifat universal. Beberapa nilai-nilai dakwah universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu kedisiplinan. Yang kedua, yaitu kejujuran. Dan yang ketiga, yaitu kerja keras. Yang keempat, kebersihan. Dan yang kelima, kompetisi. Selanjutnya, F. Etika berdakwah. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Dengan sistem pergaulan tersebut, menjadikan kita saling menghormati dan menghargai. Sistem pergaulan tersebut bisa dikenal dengan sopan santun, tata krama, atau etika. Contohnya, seseorang muslim ketika bertemu dengan muslim lainnya mengucapkan salam dan saling berjabatan tangan, maupun etika yang diajarkan oleh Islam. Etika juga berlaku bagi setiap profesi tertentu, seperti profesi guru, dokter, dai, dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap profesi mempunyai kode etik masing-masing dan menjadi pedoman dalam berperilaku bagi setiap anggotanya. Apa itu kode etik? Kode etik merupakan ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlak. Kemudian selanjutnya G. Analisa kelompok. Aksiologi dakwah berbicara mengenai nilai dakwah. Tidak bisa kita lepaskan dari panduan pokok, yaitu Al-Quran dan hadis, yang memuat segala berita sejarah dan pengajaran memahami nilai dakwah. Merupakan hal yang harus benar-benar dicermati oleh para pelaku dakwah, terlebih lagi di masa kontemporer ini. Semakin berkembangnya zaman membuat semakin kompleksnya problematika dakwah, dan itu merupakan hal yang bisa mendapatkan perhatian khusus
guna mencapai kesuksesan dalam berdakwah. Seorang dai harus paham tentang hakikat atau makna dakwah sesungguhnya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Yang terakhir, penutup, kesimpulan dari aksiologi dakwah. Aksiologi dakwah secara sederhana adalah menelusuri nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan dakwah, nilai-nilai dakwah universal yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan umat. Di antaranya kedisiplinan, kejujuran, dan kerja keras, kebersihan, dan kompetisi. Selain itu, masih banyak lagi nilai-nilai dakwah universal yang terkandung di dalam dakwah itu sendiri. Selain itu, bagi para dai yang menjadi perilaku dakwah, aksiologi dakwah yang mengajarkan bagaimana etika seorang dai yang seharusnya dalam menjalankan perannya, di antaranya dakwah hendaknya dilakukan dengan menaf unsur-unsur kebencian. Dakwah hendaknya dilakukan secara persuasif dan jauh dari sikap memaksa, menghindari pikiran dan sikap menghina serta menjelek-jelekkan. Menjelek-jelekkan apa? Menjelek-jelekkan agama atau menghujat Tuhan yang menjadi keyakinan agama orang lain, agama lain. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.